Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya untuk dapat bisa kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena saya teramat percaya Alkitab jelas katakan orang yang tertanam dalam firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang diumpamakan seperti mendirikan sebuah rumah di atas batu karang, batu yang kuat, batu yang kokoh. Sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut, maka rumah itu tetap kuat. Berbeda dengan orang yang hanya mendengarkan, merenungkan, tapi tidak melakukannya, maka diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan rindu hidup kita terus dibekali firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu mengatakan sebagaimana firman Tuhan sudah mengatakan Tuhan menyertai saya, maka saya akan tetap berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun yang saya lihat keadaan yang tidak mudah, sekalipun yang saya lihat keadaan yang sulit, sekalipun yang saya lihat keadaan yang tidak baik, tetapi kita mau tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang menopang kami. Tuhanlah yang menyertai langkah hidup kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-120, pemazmur bilang seperti ini. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut terhadap penghukuman-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari pentingnya takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan. Sehingga ketika pemazmur berkata, aku takut kepada penghukuman-Mu, pemazmur menyadari bahwa saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Masalahnya hari-hari ini yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan sudah hampir-hampir punah di akhir zaman ini. Karena itu yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya kan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak lagi mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, suka berkhianat, tidak memengkang diri, tidak suka yang baik, berlaga tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, sedang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya kita menyadari inilah keadaan akhir zaman. Inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan umat manusia. Orang lebih takut CCTV sekarang daripada mata Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang udah tidak lagi berlaku takut untuk melakukan dosa, nggak peduli nih istri orang, nggak peduli nih suami orang, lengbet, meleng sabet, iya kan? Mengerikan saudara. Bahkan tidak takut-takutnya untuk, tidak malu-malunya untuk menyatakan bahwa diri adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Udah nggak ada lagi rasa takut akan Tuhan itu dalam hati hidup manusia di akhir zaman. Wah, itu mengerikan saudara. Dan inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang tua memperkosa anak, anak membunuh orang tua. Tidak ada lagi rasa takut terhadap Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Cuman ini, takut akan Tuhan. Takut akan Dia ada dalam hidup kita. Ulangan 10 ayat 12 bilang begini, saudara. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan tunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang Tuhan minta daripada kita adalah takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu ada dalam hati dan hidup kita. Kalau sekarang kan enggak. Ya kan ada kesempatan korupsi udah urusan nantilah. Hukuman Tuhan nanti aja lah. Yang penting sekarang kita makan dulu, belanja dulu, jalan-jalan keluar negeri dulu, punya mobil mewah, punya rumah mewah dulu dah. Hukuman Tuhan nanti dulu dah. Sudah dikasih dalam Tuhan, bayangkan. Berbeda dengan pemazmur gemetar, dia katakan ketakutan terhadap Tuhan. Takut terhadap penghukuman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa agar setiap kita anak Tuhan, secara khusus yang mendengarkan renungan hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, biarlah kita memilih sesuatu yang takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Memilih sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, bukan membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Kita ada di dunia, di tengah-tengah dunia, di mana manusia kebanyakan sudah tidak ada lagi takut akan Tuhan. Karena itu yang tertulis dan tercatat dalam firman Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang tetaplah terus memiliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan untuk melakukan sebuah dosa, kita mikir 1001 kali. 1001 kali kita pikir. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Karena harga darah Yesus itu terlalu mahal. Dia sudah menyelamatkan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan. Biarlah setiap hari kita berdoa, Tuhan taruh roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hatiku. Setiap hari kita memulai hari hidup kita berdoa, Tuhan taruh roh takut dan gentar dalam hati dan hidupku. Sehingga apapun yang aku putuskan, lakukan seharian hidupku ini memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, betul hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah kami tinggal di dunia ini. Tapi kami tahu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan memberikan kekuatannya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan. Biarlah hidup kami selalu memiliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga apapun yang kami buat selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong anak-anak Tuhan yang kami, di mana kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap terus memiliki hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan kerajaan sorga selalu ada dalam hati dan hidup kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus. Kami rindu untuk selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini sedang hidup jauh dari Tuhan, dan dia rindu berbalik kepada Tuhan hari ini, merasa mereka perlu diubahkan, mereka perlu dipulihkan. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga takut akan Tuhan selalu ada dalam hati nurani mereka. Dan mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit ya Tuhan Yesus. Pulihkan setiap kami yang masih terikat, lepaskan setiap belenggu kami, bebaskan dalam nama Yesus. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami dipulihkan, dilawat, dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.